nggak nyenggol, nggak makan. Ya, maksud tujuannya juga saya nggak paham nih, apa karena nggak disenggol itu berarti Anda nggak makan atau bagaimana ini ceritanya nih kan. Nah, tapi statement seperti ini ya kadang-kadang membuat bikin bingung para netizen, ya kan. Ya mungkin juga berawal dari statement atau konten yang bernada kata-kata jangan ya dek, jangan ya dek. Ya mungkin ini tujuannya hanya sekedar konten, tapi kan ini bisa diartikan kata-kata sindiran. Nah, kata-kata sindiran ini ya mungkin dari pihak netizen itu menilainya seperti itu. Nah, kalau pihak katanya mungkin ini hanya sebuah konten, tapi juga entah kenapa bisa menyenggol ke arah sana atau tidak kan kita juga tidak tahu. Tapi itulah yang dari si penilaian si netizen itu sendiri. Nah, terlepas dari itu ya seharusnya kan kalau misalnya sudah rame seperti itu kan seharusnya kayak konfirmasi dong gitu kan, biar maksudnya biar gak terlalu besar kan. Akhirnya udah lebar kan ya, sekarang sudah mulai adem sih. Kalau saya sih sudah terlalu terlambat dalam membuat sebuah menanggapi ya, namanya seorang netizen menanggapinya mungkin saya termasuk orang yang terlambat juga. Cuman di sini kan kita memetik suatu pelajaran ya kan, hanya suatu keisengan ya membuat konten ya, apakah itu tujuannya itu entah baik ataukah tidak ya bagi kita ya atau dan bagi netizen kan itu kan punya tanggapan dan anggapan yang berbeda. Nah, seorang netizen itu punya pemikiran yang tidak sama, ada yang mengerti nalarnya, ada yang enggak, ada yang nyambung, ada kagak gitu kan. Jadi apalagi dengan orang-orang yang mungkin orang yang tidak suka dengan sirik dengan si Atta, ya udah ini makanan langsung digoreng habis, nah kan. Nah ini juga sama sebagai seorang timnya Atta juga sama ini, ya kan. Dia membuat kata-kata atau memposting itu juga apakah iya ya kan. Kalau seorang tim itu membuat postingan ya tanpa persetujuan si Atta atau bosnya, kayaknya nggak mungkin deh, pasti ada persetujuan ya kan. Nah, kalau nggak ada persetujuan ya ini kan ada yang namanya kemarin itu ya waktu itu mengklarifikasi ya, menelpon ayahnya Puji ya kan. Udah gitu ya kalau seandainya gini ya, kalau seandainya bersalah ya silakan diklarifikasi, tapi kalau tidak bersalah ya untuk apa klarifikasi, itu aja sebenarnya. Makanya di sini tak ya, kalau kita membuat konten atau apapun itu video ya janganlah kita ini langsung menyindir atau menyenggol orang-orang yang baik lah. Apalagi si Puji kan orangnya nggak pernah komen, dia walaupun dihujat ya udah dia nggak pernah bales. Ya memang seperti itu biasanya kalau orang-orang baik, kalau kita senggol tuh biasanya energinya positif banget ya. Memang si Pujinya tidak menyerang, tapi kan netizen yang merasa geram gitu kan. Nah makanya ya saya peringatkan juga, guguk dia peringatkan, emang siapa lu. Makanya di sini saya ya hanya menyarankan kalau misalkan Atta kan public figure ya, kalau bisa ya kata-kata ya tolong dijaga gitu kan. Kalau membuat konten ya tolong dijaga, jangan pernah kita menyinggung orang-orang, apalagi orang-orang baik, apalagi menjudutkan orang gitu kan, atau apapun itulah pokoknya yang membuat kesinggungan gitu kan. Ya jangan sampai kita ya buat konten silakan aja sesuai dengan jati diri Atta sendiri ya kan. Nah kalau kemarin kan yang udah berkembang ini kan nyenggol-nyenggol Vanessa Angel ya kan. Ya tentulah gitu kan, orang yang sudah meninggal ya jangan disebutkan gitu kan, sampai-sampai entah itu siapa tuh ayahnya si Vanessa, apakah itu ayah tiri ataupun ayah kandung, gua kagak paham dah kalau masalah gitu, apakah itu kandung atau kagak. Tapi intinya kalau kita membicarakan orang yang sudah meninggal apalagi keburukan, itu tetap tidak dibenarkan, apapun tidak baik ya, apalagi membuka aib ya. Kalau mau membicarakan orang yang sudah meninggal ya sudah bicarakan yang baik-baik. Kemarin sih waktu itu si Angel, Vanessa Angel, saya pengalamannya begini loh, asik banget, problem. Tapi kalau wah si Vanessa Angel ini dulunya nikah siri, kawin duluan, nah itu udah membuka aib gitu
jangan dibongkar hal yang itu nggak perlu dibicarakan, nggak perlu diomongkan, nggak perlu harus disinggung-singgung. Nah itu yang tidak baik, ya kan. Nah jadi ya pokoknya nggak etis lah ketemu membicarakan ngomongin orang yang sudah meninggal, jangan, nggak baik ya. Apalagi si ayahnya Angel ini juga, Vanessa ini juga kayaknya sih nggak, gimana ya, kalau anaknya sendiri masa iya sih, kalau anaknya sendiri kok segitunya ya kan, gak pantas lah kalau anaknya sendiri diomongin aibnya, mau harus meluruskan gitu kan. Dia waktu nikahnya seperti ini atau gak ada lamaran segala macam, itu nggak perlu, itu udah masa lalu, orang sudah meninggal ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi, keburukannya jangan diungkit lagi, kejelekannya jangan dibuka, itu orang sudah meninggal, kasihan ya. Nah ini orang tua macam apa, gue kagak peduli lo orang tua kandung kayak kagak, tapi kalau ngomongin orang sudah meninggal gak pantas gitu Pak. Siapa namanya, Pak Dodi kan, Sudraja Pak namanya ya, itu gak pantas lu ngomongin kayak gitu. Saya mau ngurusin apa pernyataan Atta, ngapain ya, itu gak pantas ya. Nah sekarang apalagi sekarang ya yang berkembang ya, sekarang yang berkembang apa tuh yang telah yang memboikot ya, beberapa yang memboikot Atta ya. Masalah benar atau tidak tuh memboikot ya, ya kalau memang benar itu ya berarti memang ulahnya, kalau ya tidak berarti ini hoax gitu kan. Tapi memang itu pemberitaannya kan diboikot lah intinya gitu kan. Ya kalau saya jujur aja, saya orangnya nggak suka yang namanya apa sih, menghibah atau bisa dibilang dunia orang lah, karena memang bukan dunia saya. Cuman kalau saya ngelihat itu apa, setiap buka media keluarnya itu lagi jadi gemes sendiri. Akhirnya saya ngomong gitu, walaupun ngomong di sini kan juga saya menyarankan kepada Atta ya, Pak Atta Halilintar ya, kalau seandainya ingin membuat konten ya konten sesuai dengan sesuai dengan dirimu gitulah. Ini sesuai dengan Atta, ini Atta gitu kan. Jangan sekali-sekali kita menyenggol Puji gitu. Loh kok kenapa gua nyebutin nama Puji ya, karena di konten yang pertama itu seolah-olah nyinggungnya menyindir ke arah sana ya kan. Nah si netizen itu udah naya lagi tadi ya, namanya netizen kan nggak semua netizen itu berpikirnya positif, ada juga yang negatif, ada juga yang iri atau segala macem lah gitu kan ya. Gue juga sama, gue juga orang netizen, hanya mengungkapkan suara aja, ngomong suara aja. Masalah benar apa tidaknya ya tergantung lu pada ya. Jadi bisa dikatakan wah nggak nyenggol nggak makan, bisa dikatakan iya dan bisa dikatakan tidak gitu kan. Masalah you benar apa tidaknya memposting tentang nyenggol-nyenggol si Vanessa, benar apa tidaknya ya kembali lagi ke masalah si netizen juga dan si Atta sendiri ya. Ini kan cuma suatu omongan aja ya. Jadi pada dasar dan pada intinya gitu ya, kalau kita membuat statement ya janganlah kita nyenggol-nyenggol orang baik lah ya. Dan kalau menurut gua si Puji itu ya selama itu ya memang dia hanya sedang membuat konten sesuai dengan diri dia dan seperti itu karakternya. Apalagi dia gak pernah komen-komen ya, walaupun dia banyak yang menghujat tapi ya dia gak pernah komen ya kan ya. Itu apalagi dia juga menjaga menyayangi anak yang yatim piatu ya, disitulah mungkin aura positifnya kan banyak yang ya, ke dianya ini gitu kan ya. Salah satunya banyak sekali yang pendukung yang fannya itu ya secara tidak langsung mungkin karena ada aura positifnya jadi bisa membantu. Jadi nanti ya paling tidak ada siapa dia yang nyerang si Puji ya, paling netizen nanti akan menyerang balik ya. Makanya dia Puji ya udah ya seperti dipuji ya sesuai dengan karakternya, nggak usah takut gak segala macam, udah fokus pada diri Anda sendiri itu kan ya. Kalau yang masalah disenggol nggak senggol udahlah, jadi udah kalau menurut gue ya bikin konten aja udah gitu, nggak usah apa yang lurus aja lah gitu. Dan itu cuma pendapat gua ya, gua cuma ungkapan aja sih, masalah benar apa enggaknya kan selalu ya.
masalah gue ngomong kayak gimana ya inilah karena cuma hanya ungkapan aja. Kalau saran gue gitu kan, kalau gue ya bebas ya, punya pesuara, lu mau bikin sebuah konten yang berhubungan dengan siapa ya silakan, tapi sifatnya jangan menjelekkan atau menyebutkan nama atau lah ya sifatnya menyindir, itu ya jangan lah, kalau bisa sesuai dengan karakternya. Ya gue sih cuma bisa ngasih pendapat gitu aja ya, kalau misalkan ada yang salah mau diluruskan. Oke, terima kasih, jangan lupa ya teman-teman ya, ini hanya hanya ini aja omongan seorang netizen ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.